Wabarakatuh TV live pada malam minggu kali ini kita akan bahas tentang internet jaringan 4G di sekitar desa ke desa dengan hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Obrolan kali ini kita akan bahas tentang itu. Oke, bagi teman-teman yang banyak yang menanyakan tentang jaringan yang ada di area-area terpencil dengan tanpa fiber, karena di desa jarang sekali, apalagi di area-area terluar termasuk di sini, jaringan fiber hanya di kota kabupaten. Itu pun terbatas kapasitasnya, sehingga banyak di kota pun tidak sempat untuk memasang jaringan fiber. Itu pun satu-satunya diantaranya adalah IndiHome. Ada juga program partner IndiHome dengan Astinet yang merupakan paket bisnis, itu pun hanya ada di kota. Jarang sekali masuk ke desa-desa karena memang jaringannya hanya di sana. Di desa-desa terpencil misalnya, menurut Baktikominfo masih ada lebih dari 10.000 desa yang belum dijangkau oleh jaringan 4G. Jangankan jaringan fiber, jaringan 4G saja belum banyak, atau sekitar lebih dari 10.000 sampai 15.000 desa yang belum dijangkau oleh jaringan 4G. Oke, selamat datang Bang Petani. Saran antena outdoor untuk jarak 10 km. Antena outdoor yang pernah diuji dan banyak kali direkomendasikan diantaranya adalah Grid Ken Botong dan juga log periodik Huawei. Kalau jarak 10 km dengan tanpa hambatan, Yagi zaman dulu, Yagi TXR itu juga sudah bisa, akan tetapi akhir-akhir ini Yagi sudah jarang direkomendasikan karena banyak yang tidak work. Jadi rekomendasinya adalah log periodik Huawei, baik yang 41 cm maupun yang 51 cm, dan juga Lintratex. Akan tetapi lebih rekom ke log periodik Huawei dan antena grid dari Ken Botong yang sering kita gunakan. Demikian Bang untuk jarak 10 km tanpa hambatan. Yang terkendala jika ada hambatan gunung atau bukit. Ini sangat sulit kita menguji di jarak 3 km jika ada hambatan gunung. Ini yang sulit untuk dijangkau dengan berbagai macam antena, termasuk antena parabolik antena yang harganya 2 jutaan, yang juga kita pernah uji di hambatan bukit, itu pun tidak terlalu maksimal. Tembus tapi tidak terlalu maksimal. Yang penting hambatan bukitnya masih tidak 100%. Selama masih ada BTS yang keluar dan bisa memancarkan ke lokasi, kita bisa menangkap dengan antena grid dan juga antena log periodik. Ini yang sering direkomendasikan. Demikian Bang, informasi untuk antena yang sering sekali dan banyak pelanggan Munir TV yang menggunakan. Jadi yang lain yang jarang digunakan, bahkan tidak pernah digunakan, jarang direkomendasikan. Mungkin sahabat-sahabat yang lain yang pernah menggunakan antena yang lain, selain dari antena Yagi, antena grid, grid Ken Botong, grid lokal, periodik, Huawei dan Lintratex, dan juga parabolik antena. Jadi ada beberapa antena yang sudah banyak di review di video-video sebelumnya. Ada 2 antena yang sering direkomendasikan, yaitu periodik Huawei dan juga grid dari Ken Botong. Grid lokal juga bagus di jarak, tapi di bawah 7 km. Itu grid lokal punya Bang Tommy,
yang harganya mungkin sekitar 200-an ribu rupiah. Oke, demikian Bang untuk informasi. Untuk menghindari interferensi tower yang terdekat. Oke. Untuk tower mini rata-rata instalasinya jika tidak terlalu bagus, tapi kalau tower sedang dan besar dari provider yang sudah bagus itu jarang interferensi dari tower. Interferensi itu biasanya sesama pemancar wifi dengan instalasi jaringan yang kurang bagus, misalkan wifi dengan access point ataupun router wireless yang tidak disetting dengan bagus, terutama di 2,4 GHz, dan juga penempatan yang tidak bagus, ini yang banyak menimbulkan interferensi. Untuk mencegahnya banyak saat ini yang terbaru, banyak router wireless yang sudah sekaligus dengan anti interferensi, termasuk Ruckus Genflex 7372, access point yang sekaligus dengan anti interferensi. Kemudian ada router board LHG LTE dari Mikrotik, itu juga sudah ada anti interferensi. Jadi tidak perlu khawatir untuk interferensi di device yang terbaru saat ini. Banyak yang sudah terinclude dengan anti interferensinya, termasuk juga noise dan juga gangguan-gangguan internal jaringan untuk loncatan bandwidth atau hop di router, modem, bahkan wireless router dan access point. Demikian Bang Eko, gunakan device yang sudah ada anti interferensi. Yang terbaru itu ada Totolink N300RH yang terbaru, A950RG, kemudian Ruckus Genflex 7372, itu juga sudah ada anti interferensinya. Kemudian Mikrotik, baik LHG LTE maupun S60 LTE. Mungkin yang termudah bisa cari yang pemancar wifi yang dari Totolink, mungkin bisa dijangkau atau masih murah untuk dijangkau. Demikian Mas Eko, untuk mencegah interferensi gunakan router wireless yang sudah ada anti interferensi. Saat ini sudah banyak dijual yang terbaru dan banyak yang murah juga. Oke, selamat datang Bang Mikail, Sumatera. Apa kabar? Untuk Orbit Star 2-nya masih berfungsi dengan baik atau sudah dikembangkan untuk usaha hotspot wifi di sana? Demikian Bang Eko, informasi untuk anti interferensi. Kemudian untuk ada juga yang bertanya devices yang anti petir. Jadi pada beberapa video yang lalu kita memasang log periodik dengan ijuk atau sabuk dari pohon enau, dan ini adalah anti petir tradisional yang banyak digunakan oleh para pelayar tradisional zaman dulu, dan hampir semua pelanggan Munir TV menggunakannya, dan memang terbukti sampai saat ini belum pernah dengar antena ataupun akses poinnya tersambar petir. Mungkin karena belum ada waktunya atau memang berfungsi anti petir tradisional tersebut. Oke Bang Guroba, untuk tinggi maksimal tiang untuk antena periodik, oke. Jarak BTS-nya 7,5 km. Bang bisa lihat di video survei sederhana bagaimana menentukan hambatan dengan memanfaatkan tools dari Ubiquiti, yaitu Link UI. Jadi Link UI ini sebenarnya untuk survei jaringan wifi-nya. Akan tetapi kita bisa manfaatkan untuk melihat hambatan radiasi dari pancaran gelombang 4G.
Jadi dari hambatan dan tidak ada hambatan itu kita bisa melihat semestinya berapa tinggi antena yang dibutuhkan. Dengan jarak 7,5 km, bisa 10 meter, bahkan ada yang hanya 6 meter sudah cukup bagus, dan ada juga yang lebih dari 15 meter. Tergantung seberapa besar hambatan yang ada ketika kita melakukan survei. Di survei ini menggunakan tools dari Ubiquo yaitu Link UI, menggunakan PC lebih baik untuk melihat seberapa besar hambatannya dan tinggi antena yang semestinya kita gunakan untuk menembak sinyal 4G di lokasi sasaran. Demikian Bang untuk tinggi antena yang dibutuhkan. Jadi tinggi antena tergantung dari hambatan dan poin pancaran 4G-nya. Bisa 6 meter, bisa 10 meter, bisa 7 meter, bisa 15 meter. Jadi tergantung survei. Oke, Bang Mikail, orbit Star 2 yang sempat diretun karena gangguan dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk usaha hotspot WiFi, dikembangkan untuk mendapatkan budget dari device yang dimiliki. Demikian adik Mikail. Bang Arif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Bang, sehat selalu juga. Sukses bersama keluarga di sana. Untuk main game kadang-kadang putus nyambung orbit Star 2. Yang pertama, lihat kualitas latensi dari BTS, sinyal BTS di lokasi. Ada BTS yang kalau di tempat di sini ping yang bagus kita lock kepada band 1. Band 1 frekuensi 2200, ini latensinya bagus, thresholdnya bagus. Bagus itu standar untuk bisa main game. Dan live saat ini menggunakan Orbit Star 2 yang ada di ini, di sebelah kiri saya. Orbit Star 2, di sini juga ada Huawei B310S. Keduanya ini menggunakan satu antena lock periodik Huawei. Jadi sahabat bisa lihat, ini menggunakan satu antena dengan split konektor. Dan live saat ini menggunakan band 2, band 1 frekuensi 2100. Di Orbit Star 2 kita lock pada frekuensi 2100 atau band 1. Kita dapatkan pingnya di bawah 50 ms. Jika kita lock kepada band 3 atau band 8, apalagi band sejuta umat, karena band 8 itu adalah band capacity untuk memancarkan sinyal WiFi yang lebih jauh dalam puluhan kilometer, sehingga sudah pasti pingnya bermasalah. Banyak yang pingnya di atas 100, apalagi menggunakan SIM card bundling Orbit. Demikian Bang, silahkan di lock Bang Arif, di lock ke band 1 atau band 3 dan diuji mana yang latensinya bagus. Ini alternatif pertama. Mana yang latensinya bagus silahkan di lock permanen di situ atau ditetapkan di situ. Di antara band 1 atau band 2. Kali ini kita gunakan di band 1. Ada si kecil di sini juga bermain game dengan Orbit Star 2. Tapi kita lock pada band 1, itu alternatif pertama. Yang kedua, Bang Arif bisa menyambungkan atau mencari router wireless yang sudah support MIMO, yang bisa setting thresholdnya, seperti Totolink dan juga HS Airpo 380 kalau tidak salah, dan juga Totolink serta TP-Link Archer C70, C54 yang sudah support 5 GHz. Ini bisa membantu untuk mempercepat hopnya atau mempercepat laju bandwidth dari tempat awal menuju ke tujuan, ke handphone misalnya.
yang digunakan untuk multimedia, termasuk main game, virtual meeting, dan lain-lain sebagainya. Namun faktor pertamanya ada pada BTS di lokasi. Demikian untuk Bang Arif. Jadi silakan dua solusi itu. Lock, jadi band di kualitas band di lokasi berbeda-beda. Di sini band 1 mungkin di lokasi Bang Arif bisa di band 3 yang latensinya bagus atau pingnya bagus. Jadi silakan diuji mana yang latensinya bagus, tetapkan di situ. Tidak perlu berpindah-pindah. Oke, selamat datang Bang di Sulut Manado Gamer. Orbit Star 2 ya. Saat ini live menggunakan Orbit Star 2. Kita awalnya biasanya menggunakan Orbit Pro H1, kemudian Huawei B310S, B310S dan Orbit Star 2 yang terbaru. Kita selalu uji dan saat ini live, kemudian main game juga sambil si kecil main game menggunakan Orbit Star 2 dan kita lock kepada band 1 atau frekuensi 2100. Orbit Star dulu, Star 2 ya, Orbit Star Orbit Star N1 HKM, ya, produk HKM ini selalu di speak up, bahkan Munir TV pernah speak up untuk produk dari HKM, dan bahkan sering sekali karena banyak pelanggan juga yang mengeluhkan tentang produk HKM. Orbit Star 2S, Orbit Star N1 ada juga di sini yang digunakan oleh beberapa pelanggan, dan performa jika BTS dengan kualitas 4G-nya bagus menunjukkan bahwa performa juga cukup bagus. Akan tetapi jika sinyal 4G di lokasi tidak stabil, maka N1 ini belum direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Walaupun teman-teman di channel yang lain merekomendasikan atau mengatakan masih bagus, tidak semua berperforma buruk, akan tetapi rata-rata produk HKM mulai dari Orbit Starlight, Orbit Pro HKM 281, jadi Starlight itu HKM 012E6, dan yang terakhir ini adalah Orbit Star N1 HKM 0127 kalau tidak salah. Ini kualitasnya sama dan masalahnya hampir sama. Sering blank kalau di area yang sinyalnya naik turun, kualifikasi LTE-nya. Demikian Bang di Manado, supaya bisa uji atau bisa coba, karena Orbit Star 2 ini pengguna device Orbit terbanyak di atas 70%. Dari semua device Orbit, pengguna terbanyak 70% ada pada Orbit Star 2. Lalu apakah tidak ada masalah selama ini? Ada, walaupun tidak banyak. Termasuk program giveaway untuk Bang Mikail, itu pernah juga diretune dan diganti sampai sekarang berfungsi dengan baik. Untuk keseluruhan dan untuk Orbit Star 2 ini, Huawei B312, saat ini di pelanggan Munir TV datang 5 unit atau 5 device yang semuanya berfungsi normal, bahkan unlock untuk operator lain. Sebelumnya 4 bulan yang lalu Orbit Star 2 juga terlock, namun yang 5 device yang terbaru datang ini sudah unlock. Jadi pada video yang lalu kita sudah uji untuk provider XL di desa tetangga dengan menggunakan antena log periodik Huawei dan juga log periodik Lintratex. Oke, Bang Manado, di daerah kami bisa dibilang internetnya lumayan. Karena di
Indonesia Timur rata-rata juga mengambil menggunakan server di Sulawesi juga, termasuk di Manado, server Samratulangi. Jadi kalau di sana dekat pasti berperforma lebih baik. Server terdekat lebih baik. Ya, memang produk HKM sudah pernah di review sebelumnya, sudah di speak up, Orbit Pro, Orbit Starlight, dan yang terakhir adalah Orbit Star N1. HKM 0127 ini boleh dibilang tidak direkomendasikan untuk yang pengguna, apalagi pengguna awam yang naik turun, apalagi tidak bisa di lock, frekuensi dan kualifikasi sinyalnya naik turun atau tidak normal, maka menggunakan Orbit Star N1 pasti menyebabkan kebingungan atau kecewa untuk online, apalagi online standar. Banyak juga yang membeli untuk virtual meeting, ternyata menggunakan selama 1 bulan, langsung tidak bisa digunakan juga. Ada yang menggunakan untuk game, apalagi game, dengan butuh hop dan latensi yang stabil, menggunakan produk HKM ini yang banyak menyita waktu untuk para teknisi router wireless untuk mengotak-atik, dan bahkan ada toko teman yang sudah menjual produk dari Orbit Pro HKM 281 sudah lebih dari ratusan pieces, dan 90% mengeluhkan tentang performanya setelah penggunaan 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, banyak yang mengeluhkan. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang mendengarkan penyampaian ini, untuk membeli device Orbit mohon diperhatikan. Oke, Bang Chan, untuk modem Huawei E3372 dengan MR3420, ini adalah combo untuk WiFi di desa yang cukup rekomendasikan mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Apalagi produknya Huawei E3372 ini sangat direkomendasikan untuk pengguna di desa yang di bawah 10 user atau hanya pengguna keluarga, bukan untuk pengguna dalam jumlah yang banyak. Combo E3372 dan MR3420 atau MR3020 ini sangat direkomendasikan. Bahkan di Munir TV di kantor juga masih menggunakan E3372 dan MR3420, bahkan versi yang paling lama, versi 1 atau versi 2 yang MR3420 nya masih cukup work sampai saat ini, dan senang untuk digunakan karena performanya tetap stabil, memberikan performa yang maksimal. Kepekaan penerimaan sinyal jika kita gunakan dengan antena outdoor, pigtail, masih cukup bagus untuk kelas pengguna yang kecil di bawah 10 user. Demikian Bang untuk combo E3372 dan Tepeling MR3420. Masih rekomendasi sampai saat ini. Apalagi sekarang ada E3372 yang Huawei, ada yang Airtel, ada yang Megaphone. Ketiga-tiganya ini pernah kami gunakan. Yang penting cari yang web UI-nya, ada web UI-nya, bukan mobile partnernya. Kalau mobile partner kita akan sulit untuk melakukan lock frekuensi. Jika yang high-link, yang tipe high-link yang kita bisa akses lewat web UI-nya, itu ada log band-nya, jadi ada fasilitas untuk lognya, baik yang Megaphone maupun yang Airtel maupun yang Huawei. Ketiga-tiganya ini pernah digunakan oleh pelanggan Munir TV bahkan sampai sekarang. Oke, demikian Bang Chang. Kalau untuk modem, iya,
Oke, Bang Gemer. Untuk browsing saja malas menggunakan Orbit Star N1 ini atau produk-produk UKM, produk-produk dari HKM. Untuk browsing dan chat saja sudah malas, apalagi kondisi yang naik turun. Apalagi untuk multimedia, game, dan juga virtual meeting, ini sangat tidak direkomendasikan untuk produk HKM. Selain dari Orbit Star N1 yang terbaru, Orbit Starlight maupun Orbit Pro HKM 281. Mudah-mudahan pihak Orbit mendengarkan ini dan bisa menarik device-nya agar tidak lagi beredar di pasaran. Terima kasih Bang di Manado atas informasinya. Jadi banyak keluhan tentang produk HKM bisa dibahas di sini dan disampaikan di sini biar teman-teman pada tahu. Oke Bang Nasa, untuk modem Telkomsel Orbit Pro atau Orbit Max H1. Ini baru habis dibahas. Yang Pro itu dari HKM. Kalau Pro H1 itu dari Soyalink B535 menggunakan software Huawei. Jadi masih rekomendasi. Bahkan saat ini juga menggunakan di Munir TV saat ini menggunakan B535, tapi sementara masih off karena kita lagi uji B312 atau Orbit Star 2. Oke, jadi untuk rekomendasi sahabat bisa menggunakan Orbit Pro H1 Soyalink B535. Dari CS Orbit mengatakan bahwa Huawei B535 sebenarnya tidak salah karena softwarenya menggunakan software Huawei yang bisa kita gunakan tools Huawei untuk manajemennya, termasuk log band, mengatur antena internal eksternal, itu bisa dengan Hua Control Pro, aplikasi Hua Control Pro. Nah, bagi sahabat yang menanyakan untuk Hua Control Pro yang biasanya ada pada website munirtv.com, sekarang ini karena teguran komunitas sehingga sudah di-delete. Jadi sahabat yang mau dapatkan linknya bisa ke Instagram di @munirtv untuk bisa dikirimi link dan bisa digunakan. Karena untuk produk atau melanggar hak cipta jika kita menyampaikan yang berbayar tapi untuk diberikan gratis. Oke, demikian Bang Nasahran untuk Pro H1 dan Max H1. Jadi kalau Pro HKM tidak rekomendasikan. Kalau Pro H1 direkomendasikan. Selain dari menggunakan produk software dari Huawei, ini sama dengan Max H1. Sama-sama Soyalink, hanya berbeda kategori. Namun untuk di area yang speed atau hantaran bandwidth atau kualitas 4G-nya standar, gunakan saja Pro H1 karena ada perbedaan harga di Pro H1 dan Max H1. Karena kalaupun kita menggunakan Max H1, jika BTS 4G yang hanya speednya standar, maka mubazir menggunakan Max H1 walaupun kategorinya besar. Demikian. Oke, fans Smile, selamat datang Bang di Tangerang, Tangsel. Dulu pernah di Tangsel, ikut pelatihan di sana 1 minggu. Kendala HS Airpo di grup internet dan jaringan hampir terkendala semua. Banyak yang menggunakan AT Komen dengan modem dari HS Airpo sendiri, itu pun tidak berefek. Banyak yang ngelok ke band 1, band 3, kembali ke band 8. Jadi AT Komen secara otomatis
Walaupun kita lock kepada band 1, jika pencarian radiasi 4G-nya lebih kencang di band 8, maka tetap di band 8. Ini ada di kendala radiasi gelombang 4G pada BTS. Sampai saat ini di beberapa teman yang membahas tentang jaringan, belum ada teknik khusus agar log band-nya bisa berefek maksimal. Jadi masih terkendala hampir sama semuanya. Untuk log band yang tidak terlalu berefek, untuk HS AirPo CP200 modem router outdoor ini. Demikian Bang, kendalanya masih sama semua. Dan kemarin di grup jaringan kita juga bahas tentang itu, dan ada yang menggunakan memang AT Komen khusus untuk chip dari HS AirPo juga sama efeknya. Padahal ini modem AT Komen dari chip khusus dari modem HS AirPo. Sampai saat ini belum berefek. Demikian Bang Asep, kendalanya masih sama. Jadi dikatakan oleh Mas Nanang di channelnya Mas Nanang bahwa dipikir kendalanya dialami sendiri, padahal hampir semua pengguna dan bahkan di yang bahas jaringan juga sama. Mudah-mudahan ada teman-teman kreator jaringan yang lain bisa menginformasikan informasi terbaru untuk permanennya log band pada khusus modem HS AirPo CP200 ini. Untuk pergantian software atau mengupgrade up dan downgrade juga sama, juga sudah pernah dicoba. Demikian juga menguji coba untuk beberapa AT Komen yang pernah dicoba juga sama. Hasilnya tetap berefek kepada sinyal band frekuensi yang dominan. Jadi bukan tidak terlalu, tapi belum berefek untuk log band dengan AT Komen ini. Demikian Bang Asep. Bang Ali, selamat datang. Unpar Jember, salam sukses Jawa Timur. Oke, Unpar, apa kabar Bang Ali Muhtar? Semoga sehat-sehat dan sukses di sana. Dan jangan lupa tetap mendukung fansnya di FIFA Qatar 2022. Oke Bang Fansmail, di Orbit Star 2 dan E5577. Untuk dibilang bagus, ini sama-sama dari Huawei, menggunakan chip balong yang sama, karena ini murni produk Huawei, baik hardware maupun softwarenya. Kecuali E5572 yang brand lain. Akan tetapi kalau Huawei-nya sama. Sama dalam sensitivitas penerimaan sinyal 4G, kemudian sama dalam respon jalur trace route-nya, artinya kualitas hantaran bandwidth-nya juga sama. Kemudian kendala misalnya sedikit hangat juga sama. Jadi antara Orbit Star 2 dan E5572 yang sama-sama Huawei, mungkin lebih ke peruntukannya. Jika sahabat yang pengguna banyak, lebih dari 10 user, gunakan Star 2. Misalnya sudah berada di area-area terpencil. Untuk E5572, walaupun bisa support 10 user secara bersamaan, akan tetapi jika digunakan 4 sampai 5 user, MIFI-nya sudah mulai panas, apalagi digunakan untuk game, digunakan untuk YouTube, ataupun digunakan untuk multimedia yang lain yang agak berat. Demikian, jadi pilihannya tergantung peruntukannya. Digunakan banyak, silakan pilih Orbit Star 2. Jika digunakan untuk home Wi-Fi atau portable Wi-Fi yang bisa dibawa kemana-mana, silakan pilih untuk MIFI
yang portable. Dan halo Bang Novi Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat datang. Semoga sehat dan sukses di sana. Lama baru ketemu lagi. Sibuk dan lagi musim apa di sana Bang Novi? Terima kasih juga Bang Asep. Salam sukses. Ditunggu update dan info tentang Logband. Oke. Jika sudah ada updatean terbaru untuk HS Airpo, kita akan updatekan buat Bang Asep dan teman-teman semua. Di sini juga masih ada HS Airpo yang digunakan. Jadi kalau sahabat lihat HS Airpo CP200 yang tidak ditempatkan di outdoor tapi menggunakan antena outdoor dan pigtail tunggal. Posisi pigtailnya ada di sini, yang kebetulan antenanya kita lepas. Oke sahabat semua, untuk live malam minggu dan selamat bermalam minggu untuk sahabat-sahabat yang ada di sana. Karena kualitas sinyal di sini menggunakan antena outdoor, live kali ini dengan Orbit Star yang kebetulan menggunakan split atau satu antena dengan dua modem WiFi antara Orbit Star 2 dan B310S. Sambil memantau teman-teman yang ada di Jadi informasi buat sahabat semua, kalau di area yang terpencil, kenapa pelanggan Munir TV dan juga sahabat-sahabat sering direkomendasikan brand Huawei. Ini khusus di daerah yang terpencil yang butuh penguat sinyal yang maksimal. Karena Huawei sensitif terhadap penerimaan sinyal 4G atau sensitif terhadap radiasi gelombang dari sinyal 4G dari BTS di lokasi. Ini khusus daerah yang jauh. Kemudian Huawei juga mempunyai threshold atau hop, loncatan bandwidth itu masih cukup stabil. Jika sahabat yang berada di area yang mudah sinyal 4G-nya, banyak brand yang sahabat bisa gunakan. Di antaranya adalah brand ZTE. Yang diandalkan di brand ZTE ini adalah tahan on 24 jam tanpa modemnya hangat ataupun panas. Kalau Huawei masih ada sedikit hangat. Kalau ZTE, brand tenda, brand Tepeling, apalagi ZTE itu sama sekali handal untuk 24 jam non-stop bertahun-tahun. Itu menggunakan ZTE, namun syaratnya harus BTS terdekat. Kenapa? Karena jauh kurang sensitif terhadap penerimaan sinyal 4G dan juga kurang berefek untuk penggunaan antena outdoornya. Itu untuk produk ZTE seperti Orbit Star Z1. Demikian juga Tepeling MR 6400. Jika sahabat yang berada dekat dengan BTS dengan performa sinyal 4G yang bagus, bisa MR 6400 bisa menjadi rekomendasi karena bisa juga menggunakan antena outdoor walaupun secara otomatis. Tidak ada lock untuk eksternal dan internal untuk antena outdoor. Bisa di Logband juga menggunakan firmware dari Tepeling yang ada di komunitas Tepeling resmi. Oke, yang sering sekali disampaikan kepada sahabat yang memilih modem router untuk digunakan di area yang sulit sinyal maupun di area yang mudah sinyal 4G-nya. Oke, Book Lesson. Selamat malam, Bang. Apakah Orbit Star support frekuensi 2300? Oke. Rata-rata device
router Orbit support frekuensi 2300. Jadi mulai dari yang kami coba Orbit Star N1, Star 2, Star Z1, karena itu merupakan frekuensi atau TDD yang dikatakan TDD sejuta umat, karena selain FDD, TDD itu kebanyakan di frekuensi 2300. Jadi syarat router yang terbaru syarat ini harus ada TDD minimal 2300 atau di band 40. Ada yang band 38, band 41 itu alternatif. Akan tetapi yang kebanyakan wajib di router-router 4G terbaru itu adalah TDD 40 atau frekuensi 2300, kemudian FDD 2100, FDD 1800 dan FDD 900. Demikian Bang Buk. Kemudian untuk di tempat menggunakan ball, ya kalau ball memang khusus di frekuensi 2300. Oke, untuk antena Orbit Star apa yang router Orbit apa digunakan Bang Buk, kemudian antena yang digunakan, apalagi antena Ketrain bisa dicek kembali karena banyak juga antena Ketrain yang tidak terlalu bagus dalam strukturnya, ada yang kabelnya atau bone-nya, ada reflektornya, jadi banyak juga harus dicek selain dari device-nya. Misalkan router Orbit Star Z1, Star 2 ataupun Pro H1 bisa juga dicek di kualitas LTE-nya dan juga bisa dilakukan log band untuk dites. Yang jelas untuk frekuensi FDD dan TDD yang wajib itu di 2100 band 1, 1800 band 3, 900 di band 8 dan 2300 di band 40. FDD yang wajib itu ada 3 itu dan TDD yang wajib 1. Mudah-mudahan yang terbaru ada semua. Dan kalaupun ada terkendala tidak dapat sinyal sama sekali, bisa dicek lagi modem routernya dan juga dicek lagi antenanya. Oke, silakan Bang dan sahabat-sahabat semua. Kita juga sambil lihat Zoom meeting di sini. Oke Bang Asep, sudah pernah dibahas di beberapa video yang lalu. Untuk modem rakitan ada 2 atau 3 modem rakitan yang harganya 1 jutaan lebih. Akan tetapi belum sempat direview, modemnya sudah rusak. Oleh karena itu, karena belum lagi membeli yang baru untuk direviewkan. Akan tetapi pernah menggunakan pelanggan yang membeli dan kita pasangkan. Ada 2 atau 3 dan sampai saat ini sudah tidak digunakan. Modem rakitan yang harganya 1 jutaan lebih. Jadi karena tidak berada di sini, berada di rumah pelanggan, kita tidak tahu permasalahannya ada di mana, apakah ini bagus atau tidak. Belum melakukan analisis dan uji secara khusus, sehingga kita tidak bisa mengatakan ini bagus atau tidak. Namun yang jelas ada 2 atau 3 pelanggan yang pernah membeli, menggunakan dan pernah dikirim ke kita sebentar. Orangnya datang bawa dan langsung kita lihat sebentar dan langsung dibawa lagi.
karena memang rusak total. Yang satunya tidak ada sinyal, dan yang satunya ada mendapatkan sinyal 4G tapi tidak ada performanya. Itu untuk informasi untuk modem rakitan yang dirakit, katanya CAT-nya di atas kategori 10. Rata-rata kategorinya diperbesar, namun performa setelah 3 bulan, ada yang menggunakan 6 bulan, modemnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Pernah dibawakan ke sini karena bukan kita yang belikan, pelanggan yang membeli. Kita cek sebentar dan memang modemnya tidak berfungsi. Padahal di sini kita uji di BTS langsung tanpa menggunakan antena. BTS-nya dekat, di bawah 1 km, itu pun tidak berfungsi. Namun untuk mengatakan ini bagus atau tidak, kita belum melihat secara detail dalam jangka waktu yang lama. Lihat sendiri, karena ini di tangan pelanggan, jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ini bagus atau tidak. Demikian Bang, untuk modem rakitan Bang Asep. Untuk rekomendasi, belum direkomendasikan, karena kita sendiri belum menggunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang itu kita analisis sampai di atas 6 bulan, performanya bahkan ada yang di atas 1 tahun, kita bisa merekomendasikan buat sahabat. Demikian Bang Asep untuk modem rakitan saat ini. Oke Bang Novi, perbedaan antara Orbit Star zaman dulu yang lama dengan yang terbaru. Kalau yang saat ini digunakan, terasa sama saja performanya, baik speednya, latensinya, maupun threshold yang kita uji di Orbit Star 2 yang terbaru. Ini masih baru unboxing beberapa hari yang lalu, dan kita uji dengan antena outdoor maupun tanpa antena outdoor, cukup bagus. Hampir tidak ada perbedaan, bahkan kami belum bisa melihat perbedaan yang mencolok untuk produk yang lama 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu dengan yang terbaru saat ini. Minggu ini yang datang ada 5 buah yang pernah direviewkan buat sahabat semua. Demikian Bang Novi, masih bagus rata-rata yang terbaru saat ini. Bahkan di 3 atau 4 bulan yang lalu kita beli Orbit Star 2 masih bagus, hanya yang 3 bulan lalu itu masih terlock SIM. Namun yang 5 yang terbaru ini sudah tidak di lock, all operator, dan kita sudah beli dengan XL, kartu XL live on. Demikian Bang Novi, tidak ada atau belum ada perbedaan yang perbedaan lebih atau perbedaan kurang, masih sama dengan device Orbit Star 2 yang lama. Uji dengan antena outdoor masih efek, antena internal eksternal masih sangat efek, kemudian uji performanya juga masih sama, terasa masih sama. Halo, selamat datang Bang Arsad, Bang Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Iya, betul Bang Muhammad, untuk Orbit dan juga device router modem yang tidak bisa di-unlock, bahkan ada beberapa provider yang kita tanyakan langsung ke provider. Kita negosiasi langsung ke provider, ke perusahaannya, langsung di web resmi, lewat telepon maupun lewat email. Dan di sana juga menganjurkan untuk menggunakan otomatis. Mereka andalkan otomatis band frekuensinya. Padahal ada router modem yang sangat bagus seperti Prolink, Tenda, D-Link. Ini jika dilengkapi dengan fasilitas lock band seperti brand Huawei, Mikrotik, LHG, LTE, SXT LTE, maupun dari TP-Link, ya, walaupun dia dalam trial,
Itu cukup membantu untuk sinyal 4G di Indonesia yang band 3-nya bagus, band 1-nya jelek sekali atau sebaliknya, band 8-nya jelek sekali, band 3-nya bagus. Dengan lock band bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi benar sekali Bang Arsat. Mudah-mudahan para produsen modem router bisa mendengar ini. Frekuensi jaringan 4G di Indonesia katanya menjemput 5G, tapi 4G-nya saja belum beres sampai saat ini. Jadi itu kenyataan real, apalagi di area-area yang sulit sinyal atau di area-area yang terpencil dan terluar di Indonesia yang banyak mengeluhkan setelah membeli router modem. Bahkan ada yang membeli Orbit Turbo yang harganya 6 jutaan. Setelah sampai di lokasi, dominannya ada di band 8, band 8-nya jelek sekali. Membeli modem router dengan harga 6 jutaan, speednya 0 sampai 1 Mbps. Dan untuk meretune juga susah karena berada di daerah terpencil. Sehingga untuk melakukan log band ke band yang bagus di band 1 dan band 3, tidak ada log bandnya. Sehingga ini membuat kecewa pelanggan membeli modem yang cukup mahal setelah sampai di pengguna sangat mengecewakan, dan itu real yang dialami oleh beberapa pengguna. Bahkan di area perusahaan di area sini, di sini ada perusahaan nikel, ada pelanggan yang membeli Orbit Turbo dengan harga 6 jutaan totalnya, dan ternyata speednya di BTS lokasi karena memang BTS-nya padat pengguna sehingga terlimit. Di siang hari speednya bisa 0,1-0,2 Mbps. Jadi bayangkan dengan speed di handphone langsung ke BTS-nya 0,1-0,2 di saat traffic yang padat, menggunakan router modem yang ratusan juta pun percuma. Ini yang penting untuk diperhatikan. Dan pasti akan merugikan pelanggan dengan emotional price. Orang dengan membeli barang yang mahal menganggap kualitasnya bagus, ternyata sampai di lokasi speed BTS di lokasi hanya 0, tidak sampai 1 Mbps baik download maupun uploadnya. Jadi usulan Bang Muhammad Arsat, sahabat terbaik Unir TV ini sangat cocok dan mudah-mudahan bisa didengar oleh para produsen modem router yang mengandalkan otomatis band frekuensi. Oke Bang Novi, untuk provider ISP yang masuk di kampung namun produknya hanya 1-5 user. Oke, untuk provider ISP yang hanya 1-5 user biasa dibatasi dari ISP langsung atau kartunya atau pakai modem. Jadi bisa diperjelas Bang Novi. Jadi providernya langsung digunakan di handphone atau providernya menggunakan internet satelit, atau providernya seperti provider yang lain yang bisa kita gunakan modem dan bisa dibatasi. Kalau yang bisa dibatasi modem, gunakan modem yang usernya banyak, bisa lebih. Kalau dibatasi bandwidthnya, nah itu yang harus providernya. Demikian Bang Novi. Mungkin itu provider yang terbaru. Kalau hanya digunakan untuk 1 dan 1-5 user, apakah itu menggunakan modem atau langsung ke handphone atau menggunakan modem induknya saja atau di
sentralnya saja. Oke Bang Muhammad, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain juga bisa menjadikan ini sebagai pengalaman bahwa produk dari HKM yang boleh dibilang sangat jelek pernah direview berulang-ulang bahwa produk mulai dari Orbit Pro sudah disampaikan bahwa tidak rekom, kemudian Orbit Starlight HKM 0126 juga tidak rekomendasi lagi untuk sahabat atau pengguna, apalagi pengguna awam yang setting-settingnya sudah hanya tahu pakai. Ini sangat tidak direkomendasikan. Kemudian untuk yang terbaru ini Orbit Star N1 yang produk HKM terbaru, Orbit Star N1 yang saat ini masih ada device-nya dan ada digunakan oleh teman-teman juga. Ini sudah tidak direkomendasikan juga, apalagi hanya untuk digunakan, langsung digunakan tanpa settingan atau instalasi tambahan. Oke Bang Uus, provider yang benar-benar unlimited, terutama unlimited kuota. Kalau unlimited waktu banyak, misalnya malam unlimited itu banyak, tapi siapa yang mau internetan tengah malam setiap saat? Atau unlimited bersama dengan device yang lain. Akan tetapi untuk 100% unlimited kuota itu bukan sudah kurang, tapi hampir tidak ada lagi. Kenapa? Karena banyak provider termasuk Bayu yang dulunya 2 Mbps tanpa VUP, tapi ternyata sekarang 2 Mbps dari Bayu sudah pakai VUP. Jadi batasnya mungkin 100 GB. Jika penggunanya sudah melewati VUP itu, maka kecepatannya akan turun ke 128 Kbps. Nah, 128 Kbps ini digunakan untuk apa? Untuk chatting, untuk kirim WA doang. Dan bahkan tidak bisa digunakan untuk yang lain-lain. Jadi sama saja, 100 GB habis, tidak bisa digunakan. Karena untuk beberapa provider yang unlimited, lama-lama juga gulung tikar atau mungkin mengalami kerugian sehingga harus kena VUP. Bahkan yang menggunakan fiber pun VUP-nya ditingkatkan dari yang VUP 500 GB menjadi VUP 300 GB. Jadi habis 300 GB kena VUP, atau habis 400 GB kena VUP, atau Fair Use Police. Demikian Bang Uus, mencari provider yang unlimited saat ini memang demikian. Oke sahabat semua, di sini sudah setengah 11 malam. Mungkin kita cukupkan di sini dulu. Jika ada yang masih bertanya, silakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah bersama dengan Munir TV malam ini. Bagi yang belum klik like, silakan jarinya diaktifkan tombol like-nya. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Jika ada yang salah, mohon maaf dari Bang Munir. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.